kita tunggu ada orang dulu baru kita akan mulai. Udah. Oke, halo semua. Hari ini aku akan memulai live dengan Kak Norman Gultom, yaitu salah satu international networker. Dan pada kali ini, yuk kita ngebahas bareng yuk sama Kak Norman Gultom tentang bisnisnya. Yuk, sekarang coba kita lihat. Oke, senang mengajak. Bentar ya, sedang mengajak dulu. Mungkin jaringannya. Tunggu sebentar ya. Selamat malam Kak Norman. Halo El, bisa kedengeran nggak suara? Oh bisa. Bisa. Oke. Ini malam apa sore nih? Sore ya? Ini kita hitungannya udah jam 7 malam lah. Apa kabar nih teman-teman semua nih yang hadir nih? El, gimana El kabarnya El? Baik, kok. Mantap, mantap. Kok apa kabar? Luar biasa. Ya, habis olahraga ya kok? Habis olahraga, sekarang kita di era new normal gini harus rajin-rajin jaga kesehatan. Kok itu international networker ya? Betul? Yes, betul. Kok coba bisa jelasin nggak international networker itu apa sih kok? International networker ya. Oke, ini buat teman-teman yang mungkin penasaran apa sih international networker. Jadi gini, ada suatu konsep bisnis gitu El. Namanya adalah network marketing gitu. Nah, network marketing itu bisa dijalankan baik lokal gitu ataupun internasional. Nah, menentukan apakah suatu perusahaan, suatu bisnis itu seseorang itu go internasional atau tidak bukan hanya dari perusahaannya, tempat dia menjalankan bisnis itu internasional atau tidak, tapi juga apakah ia punya mitra-mitra di luar negeri gitu loh. Jadi kalau misalnya hari ini gue menjalankan bisnis network marketing bersama perusahaan dari Amerika dan gue punya mitra juga dari luar Indonesia, nah itu yang membuat gue akhirnya jadi international networker gitu. Nah, ini apa kok? Bisnisnya berarti namanya apa? Network marketing. Jadi gini, network marketing itu adalah suatu konsep bisnis. Ini banyak orang yang memang belum paham sih El mengenai kondisi network marketing. Network marketing itu adalah suatu konsep bisnis
eh, yang mana banyak sekali orang yang sebenarnya melakukan itu setiap hari gitu. Konsep paling sederhananya adalah gini, kalau kita misalnya eh, L ditanya nih, L beli kacamata di mana? Hmm, di BSD. Di BSD, di toko apa? B Optik BSD. Optik BSD. Nah, wah kacamatanya L bagus nih. Akhirnya gue datang nih ke Optik BSD, bener nggak? Ya. Gue datang ke Optik BSD, gue bilang ke si yang punya toko itu, Mas, gue pengen beli kacamata kayak L, nih kayak gini nih. Nah ditawarin lah, gue beli, gue datang sendiri, gue pesen sendiri, gue bayar sendiri, gue pakai sendiri tuh produk, bener nggak? Iya. Ya kan? Tapi lu dibayar nggak L sama tuh Optik BSD? Enggak. Enggak kan? Nah, Ya. network marketing dibayar. Ceritanya begitu. Oh. Nah, gue menjalankan bisnis ini bersama yang namanya perusahaan riset dari Amerika yang bernama For Life Research gitu. Kenapa sih kayak kakak memilih ke bisnis itu? Kan bisnis kan banyak nih. Hmm, betul. Kenapa kayak kakak memilih, jadi aku mau terjunnya ke network marketing. Gini, jadi ini menarik sih pertanyaan lu, El. Karena kadang-kadang orang pengen menjalankan bisnis itu mungkin utamanya karena duit gitu ya, karena uang, Ah, karena penghasilan. Nah, kalau kita masuk atau menjalankan bisnis network marketing, itu orang-orang yang berhasil kebanyakan adalah mereka yang sejak awal punya niat untuk membantu orang lain. Gitu. Jadi bisnis ini bukan sekedar oh gimana cara gue dapet duit, bukan, tapi gimana kita bisa menyelesaikan masalah seseorang. Contoh, hmm, kalau orang itu punya masalah keuangan, masalah finansial, punya utang, bisa nggak kita menjadi jawaban dari kesulitan mereka? Atau kalau ya, misalnya orang itu punya kondisi kesehatan yang tidak baik, tidak prima, lagi sakit, bisa nggak kita menjadi solusi? Atau misalnya orang itu merasa kok jerawat gue banyak banget ya, gimana caranya? Bisa nggak kita memberikan solusi? Nah, kalau kita bisa membantu orang, itu bisa menjadi cara atau jalan kita berhasil di bisnis network marketing. Dan itulah ya, kenapa alasannya gue menjalankan bisnis network marketing, karena gue tahu bahwa hidup gue hari ini itu bermanfaat untuk ratusan orang di luar sana, dan itu harganya lebih mahal daripada sekedar gue dibayar 10 juta, 20 juta, misalnya gitu. ya. Berarti asal mulanya kakak untuk memulai bisnis juga memiliki mindset itu untuk menolong orang lain. Betul, betul. Kan soalnya ada Apapun banyak sih. kan, Hmm. sebenarnya kan ada banyak orang alasan untuk berbisnis, ada yang pas itu ada yang tentang passion mereka. Tapi kakak itu untuk kayak ingin membantu ya. Ya, karena gini, banyak orang yang takut sama masalah gitu. Padahal menurut gue Ya, masalah itu sumber uang. Kalau lu iya, nemuin suatu masalah di depan hidup lu dia, ada sesuatu apa ya, misalnya lu lihat kok jalan raya, misalnya kok jalan raya terlalu apa ya, terlalu nggak enak nih dilihat gitu ya. Lu bisa bikin itu jadi peluang. Peluang misalnya contoh gue mau bisnis peremajaan jalan raya. Misalnya contoh gitu ya. Atau gue misalnya ngeliat, aduh kopi yang bagus tapi fancy tapi harganya mahal. Nah, gue mau bikin kopi yang bagus dan fancy tapi harganya murah. Nah, pokoknya kalau ada suatu masalah itu adalah sumber income gitu. Jadi iya. jangan pernah takut tuh kalau kita nemuin masalah. Hmm, iya. Sebelum kakak mulai bisnis, kakak ngapain? Gue dulu kerja gitu, gue punya Hmm, kantor dulu waktu itu sama teman gue, itu gue jalanin di bidang hukum ya. Waktu itu gue hmm, berjalan di bidang hukum dengan tujuan gitu juga ya, gue mau membantu orang lain menyelesaikan masalahnya mereka. Cuman pas gue ngerasa gue jalan-jalanin kok gue makin jauh dari impian gue itu, dari membantu orang. Akhirnya ketika gue masuk ke industri network marketing, ke bisnis network marketing, gue bisa ngeliat, wah kok ada ya orang yang bisa bener-bener real depan mata gue bantu gitu, hidupnya berubah
Iya. Misalnya dari nggak punya uang, bisa punya uang, dari nggak punya ada utang, jadi utangnya terbayar, dari dia yang sakit bisa jadi sehat lagi. Itu kadang-kadang bahkan gue kalau gue flashback gitu ya, gue bisa nangis gitu. Ya ampun kok bisa ya Tuhan kasih kesempatan ke gue untuk bermanfaat bagi orang lain gitu. Hmm. Itu sih. Hmm. Iya, iya sih bisa untuk dia kita untuk mulai bisnis itu gara-gara emang kita mau ngebantu ya, Yes, menjadi yes. solusi bagi orang banyak. Betul, betul. Kalau misalnya teman-teman hari ini semua juga mau jalanin bisnis gitu ya, instead of cuman karena passion, misalnya contoh, gue suka fashion, misalnya, gue Hmm. suka ngeliat-ngeliat OOTD, gue suka ngeliat-ngeliat pakaian-pakaian yang bagus, dan aku juga pengen bikin bisnis di bidang fashion, misalnya gitu ya. Ya, Nah, ada nggak sih di bidang fashion itu yang jadi masalah yang bisa dijawab dengan bisnisnya teman-teman. Jadi jangan sekedar karena gini banyak banyak brand juga gitu ya yang akhirnya ya mungkin 1 tahun 2 tahun dia lumayan berjalan tapi setelah value dari bisnisnya itu nggak kuat gitu ya orang ya akan tinggalin gitu. Nah makanya teman-teman juga harus lihat apa nih yang masalah dari suatu bisnis bahkan dari suatu hmm. industri yang belum selesai. Kalau Hmm. kalian bisa nih nyelesain masalah itu, event itu misalnya bantu orang lain atau ada masalah bisnis yang kurang kurang srek gitu ya, itu bisa untuk jadi acuan bisnis kalian berjalan. Contoh nih El, misalnya kain tenun, ya kan kain tenun menjadi masalahnya adalah orang belum belum tertarik untuk pakai kain tenun gitu ya. Dan juga belum dipasarkan secara luas. Padahal kain Ya, tenun kita kaya banget di Indonesia. Oke, iya, udah banyak yang mau mulai terjun. Tapi apalagi masalah yang ada? Masalah yang ada adalah industri kain tenun misalnya ya, kalah dengan industri pabrikan. Kenapa? Karena tenun itu handmade, ya kan? Pengrajin-pengrajin itu kalah saing dan akhirnya mereka harus tergerus lah ibaratnya mereka susah makan, mereka nggak bisa sekolahin anaknya. Nah sekarang bisa nggak brand kita ibaratnya bisnis kita menyebarluaskan kain tenun tapi juga menjawab masalah-masalah keuangannya si pengrajin-pengrajin atau desa-desa itu. Nah iya. ketika kita bisa menjawab atau memberikan solusi bisnis kita itu kayak apa ya kayak kayak larinya tuh berbeda dengan sekedar hobi doang gitu. Nah, tapi apakah bisa dari hobi itu kita bisa menjadi bermanfaat juga? Oh bisa dong, pasti bisa. Nah itu makanya yang mau gue tekankan adalah gini, hobi itu belum tentu jadi uang, Iya, ya kan? Nah, betul. bagaimana hobi bisa jadi uang itu cara yang berbeda. Bukan sekedar kita cuma share-share hobi kita doang, bukan. Tapi apakah hobi kita misalnya contoh bisa dinikmatin sama orang. Contoh ya misalnya, lu hobi main gitar, Iya, lu punya skill jago gitu ya. Tapi kalau misalnya dan banyak orang loh di luar sana yang hari ini nge-share hobinya gitu kan atau masuk ke Indo Musik Gram gitu kan. Tapi apakah semua mereka bisa ngasilin duit dari hobi mereka? Enggak enggak juga, semua. ya kan? Nah, kenapa? Karena kalau kita cuma sekedar hobi ya silakan lu share itu ke media sosial, ke berbagai media sosial lu, it's okay. Tapi kalau itu lu mau bikin lagi jadi uang, nah itu cara pendekatannya berbeda gitu. Oke kak, balik lagi ke bisnis kakak yaitu international networker atau network marketing itu kan. Itu kakak bisa meng-approach banyak orang bagaimana? Kan mungkin ada orang bilang kan, oh, aku sulit nih untuk mencari orang untuk ya aku tawarin. Nah kakak bisa sampai sekarang itu tawarinnya bagaimana marketingnya? Ya, jadi ini kalau hari ini ada teman-teman yang mungkin juga tertarik dengan industri network marketing ataupun lagi berada di industri network marketing gitu ya. Sebenarnya gua jarang untuk nawarin gitu loh. Gue jarang untuk nawarin eh, baik produk ataupun bisnis. Kenapa? Karena gini, ketika pola pola pikir kita adalah untuk menemukan sebanyak mungkin orang, ya kita harus masuk ke dalam suatu pasar yang orangnya banyak,
gitu kan. Iya. Nah, kalau kita masuk ke dalam suatu pasar, misalnya contoh nih pasar kan orangnya banyak tuh berkerumpul, ya kan? Di Iya. dalam pasar itu banyak pedagang, banyak penjual, bener gak? Dan Iya. semuanya teriak-teriak, oi beli di sini, oi beli di sini, beli di sini, diskon dan seterusnya dan seterusnya. Nah, cara yang paling baik adalah sebenarnya standing, apa ya, ibaratnya be different gitu. Gimana caranya lu berbeda gitu. Dari jauh orang masuk ke pasar, ih toko apa itu? Gitu. Jadi tanpa lu Iya. menawarkan pun sebenarnya Akan eh, datang sendiri. ataupun mencari orang, mereka datang sendiri. Nah, Iya. gimana caranya? Caranya adalah dengan pertama harus konsisten gitu. Jadi ketika orang itu mencari suatu hal, dia akan ketemu elu gitu. Hmm. Jadi sharinglah hal yang bermanfaat dibandingkan nanya, weh lu mau nggak beli produk, weh lu mau nggak gabung sama gua. Tapi kita bahkan nggak ngasih dia manfaat apa-apa gitu loh. Jadi Iya. kasih edukasi, edukasi, edukasi terus karena ketika dia merasa teredukasi, nah orang itu akan merasa, oh kayaknya gue bisa lebih dapat manfaat kalau gue bener-bener gabung dengan timnya si A misalnya gitu, dengan timnya si Andi, dengan timnya si Budi misalnya. Karena dia udah mendapatkan manfaat dari kerja keras atau konsisten yang selama ini dilakukan oleh si Andi dan si Budi, ya kan? Jadi gue sering banget dapat DM gitu ya, setelah jadi orang ini udah nge-like, udah kadang-kadang DM gitu, tapi nanti setelah 2 bulan dia baru, bang boleh nggak gue gabung? Gitu. Jadi gue nggak nawar-nawarin, lu mau nggak gabung gitu? Gue nggak gitu. Mereka lihat sendiri ya. Yes, kan kita kita Iya. jadi gini ketika dan ini buat semua bisnis ya, untuk semua Iya. bisnis gitu loh. Kalau hari ini semua teman-teman ngejalanin suatu bisnis, apapun produknya, apapun brandnya, teman-teman harus bisa menjadi representasi dari brand itu, dari produk itu. Contoh, kalau teman-teman hari ini punya bisnis kopi, pastikan setiap hari kopi yang teman-teman minum adalah kopinya teman-teman sendiri. Jangan Iya. posting kopinya orang. Kalau teman-teman hari ini di brand fashion, pakainya bajunya brand kita sendiri. Kalau hari ini Iya. teman-teman eh, jalan-jalan travel, pakai travelnya teman-teman sendiri. Kalau hari ini teman-teman bisnis apapun, pastikan setiap hari teman-teman juga mempromosikan itu. Jangan sampai nggak melakukan itu, karena nanti ketika misalnya orang itu mencari kopi kopi L misalnya gitu ya, misalnya L bikin bisnis kopi L, tapi pas dia ngeliat ownernya kok kayak nggak ngurusin kopinya gitu loh, ini bisnis Nah. apaan? Nah orang udah berpikir nggak pasti kopinya nggak enak nih, atau dia paling cuma bisnis sampingan. Nah kita kan nggak mau dilihat bisnis kita cuma kayak project singkat semata. Kita mau dilihat project kita adalah project bisnis yang long term, yang serius, yang profesional. Nah gimana caranya konsisten untuk edukasi gitu. Iya, betul. Yap, bisa dibilang kayak perjuangan atau kakak bisa sampai di titik itu bagaimana sih? Titik hari ini Ah. gimana ya? Gue mau ngomong pertama sih sebenarnya ya pasti kerja keras ya. Kerja Iya. keras itu gue dulu keliling ke berbagai daerah di Indonesia, setiap bulan itu bisa lima kota lah, 5 kota lah. 5 kota gue ngadain seminar, itu satu kali seminar tuh bisa 100-200 orang gitu ya. Walaupun ada juga yang skalanya kecil 20-30 orang juga ada gitu. Nah, itu gue nggak apa ya, nggak capek-capek tuh untuk itu. Nah setelah masa pandemi terakhir tuh gue di Garut, gue inget banget Garut. Abis itu gue udah nggak ada, Bandung abis itu gue udah nggak bisa lagi keluar, kita udah lockdown waktu itu. Nah akhirnya kalau kita udah konsisten kerja keras, banyak orang, halo El, masuk ya, banyak orang yang hari ini merasa kok gue nggak sampai ya ke titik itu, kok gue nggak sampai ya ke titik yang gue idam-idamkan, itu karena mereka nggak konsisten dan nggak mau bekerja keras di 2 tahun hingga 5 tahun pertama gitu ya. Nggak ada namanya buka bisnis itu nggak jadi kaya, bukan. Punya bisnis itu nggak jadi kaya. Punya bisnis itu baru satu hal,
Ya. membesarkan bisnis itu hal yang berbeda lagi. Nah, banyak orang mindset nih ya, kita khususnya anak-anak muda, milenial, wah dia bikin bisnis, gue juga mau bikin bisnis. Sekarang kopi-kopi tuh lagi happening ya kan. Dengan anggapan, wah banyak orang nih yang posting-posting kopi. Kalau gue bikin bisnis kopi, gue auto kaya. Enggak. Punya bisnis itu satu hal, menjalankan atau membesarkan bisnis itu hal yang berbeda. Dan untuk Ya. sampai ke sana, itu namanya kerja keras. Jangan kendor dulu. Orang terkadang lihatnya cuma kayak hasilnya doang ya. Wih, toko ini udah bisa Iya. rame. Tapi terkadang perjuangan Oke, sampai ke situnya terkadang nggak dilihat. bener. Mereka berharap dengan posting satu foto di media sosial, pasti ada yang beli. Enggak, bro, sis. Kalau lu mau dapet pembeli gitu ya, lu posting satu, lu kira bakal dapat duit. Enggak, lu posting misalnya 5 di awal-awal gitu ya. Dan jangan ragu untuk nawarin aja via DM. Kak, kita lagi ada casing HP murah nih. Kak, kita lagi jual kacamata frame diskon nih, beli satu dapat dua. Tawarin aja. Banyak orang yang nggak mau kerja keras, nggak bisa sampai ke titik itu karena dia apa? Gengsi. Malu DM orang, malu nawarin produk, nanti gue kayaknya jualan banget. Lo kenapa ya emang lo jualan? Lo emang lo bisnis? Kenapa lo harus mikir, nanti gue dikira jualan? Lah memang lo jualan bro, sis gitu loh. Jadi mentalnya itu harus mental dari awal tuh mental bisnis. Kalau lo setengah-setengah, gue punya bisnis tapi kayak nggak pengen kelihatan banget lah. Ya jangan gak usah bisnis, lu capek ujung-ujungnya kayak gitu. Lu kalau punya Ujungnya produk rugi, lu tawarin, ya. ujungnya rugi iya ya. Gara-gara gak mau tawarin ya. Iya. Terus nanti nih temen lu mau beli produk lu, diskon lah. Terus karena lu ngerasa, aduh nggak ada yang beli nih selama ini, ya udah deh dikasih diskon. Wait, itu bisnis lu. Lu harus itu produk lu dan itu harga yang harus dibayar, even sama temen lu. Kalau dia hari ini adalah temen lu, ya, dan lu ngejalanin suatu bisnis dan dia minta produk lu diskon, lupain, blok langsung. Main. Kalau dia temen lu, dia bantuin lu untuk dapetin bisnis lu tetap jalan. Bukan dapet barang murah atau barang gratisan atau barang diskon. Bantu promosi gitu ya. Bantu promosi, dia beli, lu promosiin produknya mereka. Itu temen. Kalau murahin lah, ya ilah. Kita bisnis gitu ya. Betul. Bedain dalam arti gini, kalau misalnya lu mau kasih harga murah ke teman pun sebenarnya nggak masalah. Tapi dalam hal memang lu udah sediakan produk itu untuk teman-teman. Kayak gini, hari ini teman gue ada yang mau buka bisnis kopi. Ya, buka bisnis kopi. Terus dia bilang, gue bilang, wah mantep nih lu mau buka bisnis kopi. Dan gue bilang, ya udah nanti gue beli. Nah dia bilang, nggak usah. Gue bilang, nggak enak enggak, gue maunya beli. Enggak, gue mau tes market dulu. Nanti kalau memang lu suka, lu cobain aja promosi. Nah, it's okay kalau kayak gitu. Ya kan? Tapi jangan ketika lu nggak ada produk, lu belum laku, tapi karena temen lu akhirnya dia beli karena kasihan, terus minta diskon lagi. Aduh. Ya sekarang kebanyakan ke mentalitasnya begitu. Betul. Dan itu yang kita harus ubahkan. Bener. Kalau kita terus ngerasa nggak enak, ya bisnis lu juga jadi nggak enak. Duit yang lu terima juga nggak enak. Gitu aja simple gitu loh. Orang tuh suka bikin ribet. Aduh gue nggak enak, ya udah bisnis lu jadi nggak enak. Penghasilan lu juga nggak enak. Dan lu nggak usah nyesel dengan penghasilan yang nggak enak itu. Kenapa? Karena lu sendiri pun nggak enak dengan bisnis lu. Kalau lu enak aja gitu ya, nggak harganya 200.000 misalnya gitu, nggak bisa turun. Lu enak aja ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena bisnis lu segitu harganya, lu tahu cash flow-nya, marginnya berapa, profitnya berapa, ya bisnis lu juga akan ngasih lu penghasilan yang enak, bro. Gitu. Sama-sama. Nah, dalam dunia bisnis itu, kakak pernah titik yang di dalam bisnis network ini ya, bisnis terendah yang, bukan ini, kayak titik terendah yang kakak pernah alamin apa?
hal tersulit lah. eh Bersyukurnya gue gitu ya, puji Tuhan adalah gue itu udah mengalami titik terendah gue sebelum masuk ke bisnis gitu. Jadi Hmm. ketika gue menjalankan bisnis, gue nggak pernah nyampe ke titik terendah lagi gitu. Dan waktu itu lumayan parah juga ya impactnya ke dalam hidup gue gitu ya. Jadi gue sampai konsul juga ke pendeta waktu itu kan, gue tanya-tanya dan sebagainya. Untuk bisa get up itu gue sekitar 3 bulan lah gitu, Hmm. sekitar 3 bulan baru akhirnya gue bisa fokus ngejalanin bisnis. Nah hari ini kalau mungkin teman-teman juga ada yang mengalami di titik terendah gitu ya, Iya. teman-teman harus yang pertama jangan bersandar hanya pada diri sendiri Hmm. gitu. Kalau teman-teman hari ini bisnisnya lagi stuck, mungkin lagi kurang motivasi dan sebagainya, atau bahkan kok udah mau diambang bangkrut, jangan mencoba untuk menyelesaikannya seorang diri. Kita ini makhluk sosial. Pertama, tentu harus minta tolong sama Tuhan, gitu ya, Iya. berdoa, minta petunjuk. Yang kedua, ceritalah ke orang terdekat atau mereka yang punya expertise di bidang hal tersebut, gitu ya. Kalau Hmm. misalnya teman-teman masalahnya, misalnya masalah ekonomi, nah mungkin teman-teman bisa nanya ke orang yang ada di bidang itu. Kalau hari ini teman-teman merasa mental atau jiwanya yang berada di titik terendah, mungkin teman-teman bisa nanya ke pemuka-pemuka agamanya teman-teman ya, ke ustadz, ke pendeta, ke pastor yang bisa memberikan arahan gitu loh. Karena kadang-kadang kita berusaha di kepala kita untuk mencari jalan keluar dan ketika itu dapat insight dari luar, padahal sederhana, nasihatnya itu sederhana, tapi kita nggak bisa ketemu sebelumnya. Karena kita terlalu penuh kepala kita. Nah, ketika Ya. kita minta pertolongan, mungkin bisa terbantu lah. Bisa Ya. bangkit lagi nih teman-teman. Gitu. Mungkin terkadang gara-gara kita ada di posisi terendah, kita udah gak bisa mikirin suatu hal. Pikiran kita sudah kayak apa ya? Udah sulit terus lah. Sulit, sulit. Memang itu sifatnya manusia juga ya. Ketika kita ada masalah, kita fokusnya ke masalah, bukan ke solusi. Nah, ketika kita minta third party untuk dengerin cerita kita, gitu ya, ke pihak ketiga, orang lain, dia bisa melihat sesuatu yang mungkin nggak kita lihat gitu ya. Tapi bukan berarti semuanya juga harus teman-teman dengar gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang yang ketika ditanya lebay sok gitu ya, maksudnya ngasih nasihatnya tuh berlebihan. Ya ambil aja yang wah ini nih yang gue butuh nih, kata-katanya dia yang ini. Udah ya udah bilang bro thank you, gue udah dapet inspirasi lagi, semangat lagi dari lu. Ya udah, ayolah kita cari kopi, ayolah kita nyari teh misalnya gitu. Udah. Hmm. Iya, iya. Gitu. Sekarang kan di pandemik ini mungkin akan lebih sulit untuk menjalankan suatu bisnis, Kak. Untuk beberapa orang kan. Mm-hmm. Kakak sendiri bagaimana? Ya puji Tuhannya gue malah lagi begini Jadi gue karena karena gini basicnya memang perusahaan gue itu bergeraknya di bidang sistem imun ya. Iya. Jadi pas dari bulan Maret itu penjualannya tuh malah naik terus gitu. Iya. Tapi mungkin gini sih, kalau misalnya teman-teman hari ini juga ngejalanin bisnis dan juga lagi berada di kegoncangan gitu ya. Gue kemarin sempat riset-riset ke beberapa, gue yakin gini lah, gue yakin hari ini teman-teman yang ngejalanin bisnis bukan yang bisnis dalam skala besar. Gue yakin banget lah yang hari ini gabung, gitu ya, mungkin masih merintis ataupun bisnisnya skalanya mikro ya, Iya. gitu kan. Bukan consumer goods kayak apalah misalnya gitu ya. Nah, kalau hari ini teman-teman bisnisnya juga cukup goyang gitu, saran gue adalah teman-teman lakukan test market. Test market itu seperti apa? Teman-teman punya banyak produk, ya kan? Teman-teman punya kan teman-teman pasti jual nggak mungkin satu produk. Nah, Iya. teman-teman lihat dari penjualan teman-teman selama 2 bulan terakhir sama 1 bulan terakhir, mana produk yang paling banyak diminati. Ketika teman-teman udah ketemu, fokus ke situ dulu aja. Daripada teman-teman cobain lagi, kita coba jual ini lagi, kita coba jual ini, kita coba di diskon, kita coba buy one get one, kita coba promo apa, kita coba endorse lagi, keluar uang untuk influencer. Lebih baik teman-teman lihat hasilnya teman-teman.
gitu. Oh, dari 3 varian produk, yang satu ini nih yang paling banyak dibeli. Nah, fokus aja ke situ. Kalaupun teman-teman mau bikin promo, mau bikin apa ya, ibaratnya promo ya di produk itu aja. Kenapa? Karena itu udah menonjol gitu. Dan hari ini bagi bisnisnya teman-teman yang paling penting tuh apa sih? Teman-teman jangan pikirin profit dulu deh kalau untuk sekarang. Yang paling penting adalah cash flow-nya teman-teman kejaga gitu. Iya. Karena bisnisnya yang penting jalan dulu, jangan bangkrut lah ibaratnya. Iya. Gitu. Berarti sebenarnya orang bilang kayak produk aku lagi kayak contoh lagi down, jangan malah kayak kita malah ganti ke produk baru, kita coba baru. Malah kita coba bisnis yang kita sudah ada, kita malah kayak sortir. Yes, betul. Kayak menyunting apa yang kita sudah jalani dulu. Betul. Yeah. Karena nanti akhirnya capeknya gimana? Kalian nggak akan nemuin, kalian coba lagi. Ujung-ujungnya nih, 6 bulan ke depan, kalian nggak akan ketemu bisnis apa yang harus gue jalani. Kenapa? Karena kalian belum sempet untuk, karena gini, kebanyakan dari kita yang ngejalanin bisnis itu, mencari produk apa yang harus gue jual. Padahal, yang harus pertama-tama dicari itu adalah pasar mana yang harus gue sentuh. Gitu loh. Pasar mana yang harus gue sentuh. Pasar mana yang mau gue ambil. Dan itu disitulah baru teman-teman mencari produk yang cocok untuk pasar ini adalah X. Kalau teman-teman berangkat mindsetnya itu dari produk, teman-teman susah nyarinya nanti. Jualnya susah. Kalau teman-teman udah tahu nih, gue mau jualan untuk pasar gue adalah perawat di seluruh Indonesia. Ya kan? Spesifik tuh. Sangat-sangat spesifik pasarnya. Perawat di seluruh Indonesia. Nah, apa misalnya yang lagi dicari oleh perawat di seluruh Indonesia? Contoh, misalnya ya, masker khusus perawat. Nah, gimana caranya perawat-perawat itu mau beli maskernya di kalian? Nah, kalian bikin misalnya maskernya itu ada kalimat-kalimat dukungan untuk perawat, atau malah memotivasi perawat, misalnya hashtag saya perawat, misalnya. Spesifik, karena kalian udah tahu pasar yang mau kalian sentuh. Tapi kalau gue mau bikin masker, nah misalnya gitu ya, gue mau jualan masker. Karena kalian berpikir semua orang butuh masker. Ya itu udah salah. Itu kayak gitu. Gak ada suatu produk untuk semua orang. Kalau hari ini ada orang yang ngomong, produk gue bisa untuk semua orang. Itu lu gak jalanin bisnis namanya kalau gitu. Gak ada produk untuk semua orang, gak ada. Iya. Nih, coba deh. Kan orang sekarang contoh ada yang alami down atau apa ya. Coba ada nggak sih kayak dukungan dari kakak lah, motivasi untuk mereka? Kalau nggak yang baru mau memulai bisnis. Kalau baru mulai atau hari ini lagi down, gue cuma mau bilang syukurin. Emang enak, ya kan? Hari ini banyak orang di luar sana, 1000 orang yang hari ini lagi bangkit, yang lagi kejar impiannya, lagi jalanin bisnisnya, yang gak mau menyerah. Dan menurut lu emang dunia peduli sama lu kalau lu menyerah? Enggak bro, enggak sis. Dunia berputar aja terus. Yang sukses-sukses, kalau lu menyerah ya sudah, ketinggalan. Dan lu jangan menyesali itu. Kalau hari ini lu menyerah, lu jangan menyesal. Tapi kalau hari ini lu bangkit lagi, tapi lu gagal lagi, lu boleh nangis. Tapi kalau hari ini lu menyerah, lu nangis, gak layak bro air mata lu. Ibaratnya gitu. Lu harus berusaha dulu. Kenapa? Karena orang lain di luar sana, hari ini yang dorong gerobak itu masih ratusan. Yang hari ini gak punya handphone, yang hari ini nyari makan nasi aja susah, mereka masih ada di luar sana. Dan mereka masih pakai dengkulnya mereka, masih pakai ototnya mereka, waktunya mereka untuk berusaha. Kalau hari ini lu nangis, lu bilang, aduh gue gagal, aduh gue kecewa, aduh gue menyerah. Ya gue bilang syukurin, siapa suruh punya mental kayak gitu. Berarti lu gak bisa berhasil. Lu harus mindset lu dari awal, gak ada, gue gak mau menyerah. Gue gak mau menyerah. Oke, gue down hari ini, besok jam 7 pagi gue bangun,
gue kejar lagi impian gue. Gitu. Thank you banget ya Kak Norman untuk Siap, hari sama-sama ini. El. Pengalamannya mantap banget, keren. Mudah-mudahan nih Baik, buat bermanfaat nih untuk teman-teman semua ya. Dan yang hari ini nonton boleh di-follow juga El nih biar juga makin terpacu untuk bikin konten-konten yang terus-terus kreatif nih, luar biasa. Terima kasih El for having me. Thank you banget ya untuk waktunya nih. Siap. Oke. Oke, jadi thank you semua yang udah nonton. Jika kalian baru nonton sekarang, jangan lupa kalian bisa nonton di video di YouTube aku ataupun di IGTV. Oke? Thank you guys. God bless you.